saya Metri Flores Nambuasa dari kelas 1 Akuntansi dengan NPM 22412035. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menstrukturkan, merencanakan, dan mengendalikan proses pengembangan suatu sistem informasi. Beberapa definisi teknologi informasi menurut para ahli. Yang pertama, Al-Fahra tahun 2005. Sistem informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi. Yang kedua, Serta Haji tahun 2007. Sistem informasi adalah suatu alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk mengajikan informasi guna pengembalian keputusan pada perencanaan, pelaksanaan, perorganisasian, pengendalian kegiatan operasi suatu perusahaan yang menyajikan sinergi organisasi pada proses. Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengembalian keputusan atau untuk mengendalikan organisasi. Selanjutnya, ada beberapa manfaat dari sistem informasi. Organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengelola transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapat sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Bank menggunakan sistem informasi untuk mengelola cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening koran dan transaksi yang terjadi. Perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dan jenis barang yang tersedia. Selanjutnya, macam-macam metodologi pengembangan sistem, yaitu yang pertama, model waterfall. Metode pengembangan sistem yang paling tua dan paling sederhana, cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara terus-menerus, dimulai dari analisa, desain, pengujian, dan tahap pendukung. Yang kedua itu model prototyping. Prototyping adalah proses dalam pengembangan sistem di mana requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja, yaitu working system, yang secara terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antara user dan analisis. Prototyping juga dibangun melalui beberapa tahap pengembangan untuk menyederhanakan proses. Yang ketiga, model RAD atau biasa dibilang Rapid Application Development. RAD adalah pengembangan beberapa metode atau teknik terstruktur. RAD menggunakan metode dan teknik terstruktur lainnya untuk menentukan kebutuhan user dan perencanaan sistem informasi. Selain itu, RAD menekankan siklus perkembangan dalam waktu yang singkat, yaitu 60-90 hari, dengan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Yang keempat, model spiral. Model spiral pada awalnya diusulkan oleh Boehm adalah model proses perangkat lunak evolusioner dan merangkai sifat atau property dengan cara kontrol dan aspek sistem model sequence linear. Kecanggihan model iteratif ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan mengembangkan versi perangkat lunak yang lebih lengkap secara bertahap. Jadi, kesimpulan yang saya ambil adalah pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Metodologi pengembangan sistem adalah suatu proses standar yang diikuti oleh organisasi untuk melaksanakan seluruh langkah yang diperlukan untuk menganalisis, merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi.
Pengembangan sistem juga memiliki risiko untuk terjadi kegagalan. Kegagalan bisa terjadi karena beberapa faktor, yaitu kurangnya penyesuaian, pengembangan sistem, kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai, dan melibatkan pemakaian sistem. Kurangnya kesempurnaannya evaluasi kualitas analisis biaya, adanya kerusakan dan kesalahan rancangan dan sebagainya. Kesimpulan yang saya ambil dari materi meteorologi pengembangan sistem adalah sekumpulan komponen yang saling mendukung dan berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan sistem informasi, yaitu metode berorientasi objek dan metode terstruktur. Pada tahun 2023 ini, belum diketahui berapa banyak sistem atau aplikasi yang telah dirancang dan dibangun atau dikembangkan oleh kedua metode tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dua metode pengembangan sistem yang digunakan dalam kerangka waktu yang cukup lama. Data diperoleh dari Google Scholar dengan menggunakan aplikasi Publish Offers dengan kata kunci perancangan sistem informasi selama periode tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan membahas semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Diperoleh kesimpulan bahwa pada tahun 2020, publikasi mengenai pengembangan sistem informasi didominasi oleh metode terstruktur, yaitu 67 aplikasi dari 83 publikasi yang telah diperoleh. Pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah tidak ada. Banyak metode pengembangan sistem yang tersedia. Metode yang paling dikenal disebut juga sebagai System Development Life Cycle. Inilah yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih.